Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan rumah diterjang puting beliung di Kabupaten Serdang Bedagai. Penertiban lahan usaha tani yang diperuntukkan bagi pengungsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo berlangsung ricuh. Belasan orang tunggang langgang saat penggebrakan kampung narkoba di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Tim gabungan Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal menggerebek kampung narkoba di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Belasan orang yang panik menghindari razia berhasil kabur menyeberangi sungai dan membuat polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kedatangan puluhan personel gabungan berpakaian preman seketika membuat suasana ricuh di permukiman warga Gang Pantai, Kelurahan Klambir 5, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Kamis lalu. Polisi ini datang untuk menggerebek kampung narkoba. Sejumlah warga kabur dari kejaran petugas, sementara mereka yang tertangkap menolak digeledah petugas. Meski sempat perang mulut dan diteriaki warga yang menolak penggerebekan ini, 4 warga yang tertangkap tangan langsung dibawa polisi. Polisi menemukan sejumlah alat hisap sabu-sabu, plastik bungkusan narkoba, sisa konsumsi sabu-sabu, serta timbangan elektronik. Polisi juga terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara ketika sejumlah orang mencoba kabur dengan menyeberang sungai. Penggerebekan ini dilakukan berkat hasil penyelidikan polisi dan juga laporan masyarakat. Sunggal ada diamankan sementara 4 orang diduga pelaku penyalahgunaan narkotik. Nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Reskrim Polsek Medan Sunggal. Tempat yang kita gerebek ini memang target atau bagaimana, Bang? Ya, untuk tempat yang kita laksanakan GKN pada hari ini sebenarnya adalah informasi dari masyarakat yang resah terhadap peredaran narkotik di daerah tersebut. Juga dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 4 warga yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengguna sabu-sabu. Mereka pun langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Jasad seorang bocah yang hanyut di Sungai Manahul, Kabupaten Simalungun akhirnya ditemukan. Korban sebelumnya hanyut di sungai saat sedang bermain bersama temannya. Inilah proses pencarian bocah berusia 4 tahun bernama Deva Wijaya, warga Huta 4, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sabtu lalu. Korban diduga tergelincir saat bermain di tepi sungai dan hanyut terbawa arus sungai. Kejadian berawal ketika korban bersama temannya bermain di sekitar tepi sungai, tak jauh dari lokasi rumah mereka pada Kamis lalu. Korban kemudian terpleset dan terjatuh di Sungai Manahul. Korban sempat berteriak minta tolong, namun air sungai terus menyeret korban. Teman korban yang panik kemudian berteriak meminta bantuan warga. Setelah 2 hari melakukan pencarian, akhirnya korban ditemukan oleh tim Basarnas sejauh 1,8 km dari lokasi jatuhnya korban. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Simalungun untuk diserahkan ke pihak keluarga. Sabtu 30 Juli 2022, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, lokasi tidak jauh dari LKP sejauh 1,8 km. Untuk kesulitan yang kita hadapi karena sungai cukup sempit dan banyak obstacle tas trainer yang menghalangi tim pencari dalam melakukan pengarungan. Untuk korban ditemukan di jam 9 pagi tadi bersama dengan tim SAR gabungan dan warga. Atas kejadian ini, kepada orang tua diimbau untuk mengawasi anak-anaknya ketika bermain di tepian sungai. Wian Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Populasi kupang atau kerang kecil di Kabupaten Serdang Bedagai kian meningkat sepanjang hari. Berkah dari alam ini ternyata mampu membuat perekonomian di Desa Kuala Lama meningkat dengan adanya rumah produksi pengupasan kupang.
Keberadaan kupang atau kerang kecil menjadi berkah bagi masyarakat Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Dulunya daging kupang hanya dijadikan pakan itik dan bebek. Namun kini dapat membantu perekonomian warga khususnya bagi kaum ibu. Usaha pengupasan kupang melibatkan 300 warga di 7 dusun untuk membersihkan kupang dan mengelolanya menjadi komoditas laut yang berkualitas. Setelah tiba, belasan pengupas kupang langsung menyambut dengan antusias. Selanjutnya, kupang akan disortir dan direbus ke dalam wadah besar berisi air selama 10 menit. Kemudian tumpukan kupang ditiriskan dan siap untuk dikupas. Produksi pengupasan kupang ini menuai hasil yang luar biasa, selain dapat menembus pasar hingga ke negara Malaysia. Produksi ini juga dapat mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat setempat, khususnya bagi kaum ibu yang sempat kehilangan mata pencariannya. Bahan yang sejenis kerang nggak bisa dipasarkan, jadi ambil inisiatif, saya coba dulu dagangnya itu dari rumah ke rumah. Saya kupas sendiri, saya perkenalkan dari rumah ke rumah, door to door. Setelah itu ada penawaran dari salah satu pesantren di Aceh, menawar daging kita, terus saya coba buka rebusan. Awalnya anggota kerja saya itu kurang lebih sekitar ada 10 orang. Karena permintaan setiap harinya itu mulai bertambah, mulailah saya cari penyelam lagi untuk menambahkan kapasitas selam. Setelah itu, terus saya sekarang ini bisa bekerja sama dengan pajak-pajak lokal. Bahkan saat ini sudah sampai di Malaysia sama Batam. Pengupas kupang dalam sehari mampu mengupas 30 hingga 40 kg kupang dengan waktu kerja 8 jam. 1 kilogramnya pekerja diberi honor Rp2.500 atau dalam sehari diupah Rp75 hingga Rp100.000. Pak bisa membantu keluarga. Sekarang kan ada bank-bank perempuan kan Pak, bisa membantu bayaran bank kan lumayan Pak. Kalau nggak ada kupang nggak bayar, nggak ada ya kan. Kalau nggak ada kupang aja loh Pak. Sekarang kan ada ini, alhamdulillah lah ya kan. Ini juga lah terbantu apa kami ekonomi keluarga. Tambah lagi anak dikerjakan di sini kan mungkin lumayan gitu. Sejauh ini bisa berapa kilo Ibu? Kalau kupangnya, kalau sejauh ini Pak, kalau pagi gitu sampai 20 kilo, sore nanti 20 kilo lagi gitu. Untuk terkait honor sendiri berapa kilo? 100.000 bisa deh. Pengusaha berharap produksi kupang dapat terus meningkat sehingga dapat merekrut banyak pekerja dan mengurangi pengangguran di wilayahnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Berbicara tentang kuliner di Kota Tebing Tinggi, selain Lemang, ternyata kota yang dikenal dengan budaya Melayu ini memiliki kuliner idola baru, yakni roti bantal. Roti yang berbahan dasar tepung terigu dengan beraneka ragam rasa, menggugah selera bagi para penikmatannya. Berada tepat di pusat Kota Tebing Tinggi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Baru, Kota Tebing Tinggi, industri rumahan roti bantal mini dengan berbagai macam varian rasa ini diproduksi. Roti yang berukuran kecil dengan ciri khas tekstur yang lembut dibuat dari bahan dasar tepung terigu yang kemudian dipadukan dengan gula, telur, susu, dan mentega. Cara membuatnya pun tidak begitu sulit. Kesemua bahan dicampur, kemudian diaduk dan akhirnya dipotong kecil-kecil dan digilas. Setelah itu dibentuk di dalam wadah loyang dan dibiarkan beberapa saat agar mengembang. Setelah mengembang, roti kemudian disemprot dengan cairan susu lalu dimasukkan ke dalam oven atau alat pemanggang selama 20 menit dengan menggunakan suhu lebih kurang 180 derajat hingga matang. Industri rumahan ini berawal dari ketertarikan pemilik mengkonsumsi roti berisi coklat. Kemudian pada tahun 2019, Novira mencoba merintis usaha dengan beberapa varian rasa yang ada. Siapa yang menyangka maraknya penyebaran virus COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan usahanya terpuruk. Dan kemudian bangkit pada awal 2021 dengan sistem pemasaran aplikasi pesan makan online dan door-to-door. Jerih payahnya yang tak kenal lelah, kini usahanya banyak dikenal orang dan sudah memiliki 19 varian rasa yang menggugah selera.
Harga roti bantal mini Rp30.000 per 10 roti. Inspirasi saya karena pengen makan roti anak saya kemarin kan. Jadi daripada saya harus keluar kota, jadi saya ingin satu buat sendiri. Pemasarannya untuk saat ini sudah keluar kota. Kita udah ke mana ya? Bisa ke ada yang di Sibolga, ada yang kemarin ke Balige, bahkan keluar Pulau Jawa dibawa untuk oleh-oleh. Salah seorang pembeli asal kota Kisaran, Rina, mengaku rela menyempatkan ke kota tebing tinggi hanya untuk membeli roti bantal ini. Ya pertama dikasih temen kan, terus nanya di mana. Jadi kalau kemarin udah tutup, jadi ini pas lewat lagi tinggal lagi lah. Rasanya ke mana rupanya? Saya enak, makanya dicari gitu. Ini dari mana, Bu? Dari Kisaran kita. Soal harga? Kalau harga oke lah, nggak mahal, rasanya enak. Kini pemasarannya pun tidak hanya di dalam kota. Roti bantal mini sudah menyebar di beberapa kota di Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.